Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami merayakan kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan hari ini kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Kita percaya bahwa Dia lahir dalam kehidupan kita. Dia sanggup menyelamatkan hidup kita. Bahkan Dia sanggup mengerjakan segala sesuatunya dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama kita katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan dari awal, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita katakan dari awal, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sama-sama kita katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Musik memuji Tuhan, haleluya. Sama-sama kita katakan, Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi katakan, Sang penebus juru selamat dunia. Berikan suara-suara bagi Tuhan, haleluya. Biarlah sukacita surga lingkupi kehidupan kita saat ini, sebab Dia lahir bagi kehidupan kita. Haleluya. Kami mau puji nama-Mu Tuhan. Kita katakan, kita surga bergema, kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera.
kita katakan Bethlehem di tanah Yudea, seperti nubuat para nabi. Dalam palungan di kandang yang kecil, lahir juru selamat manusia. Ditandai sinar bintang terang, petunjuk bagi orang maju. Para gembala sujud menyembah, malaikat pun bernyanyi merdu. Glory haleluya, haleluya, puji Dia. Glory haleluya, nyanyikan kidung
Kristus, saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita percaya Roh Allah hadir bersama kita dimanapun kita berada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kau luar biasa dalam kehidupan kami. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya pada
suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu. Karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Di hari Natal yang indah ini Tuhan kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan itu sesuatu yang indah bagi kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Bukan hanya mendengar tapi kami ingin melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Bapa kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Tema khotbah renungan pada pagi hari ini di hari Natal. Saya memberi judul tetap kuat di tengah pergumulan dan kesulitan. Mengapa saya mengambil tema seperti ini? Karena selama hampir 1 tahun seluruh dunia dilanda pandemi dikarenakan adanya COVID. Kalau saya mau katakan banyak sekali perubahan terjadi di dunia ini. Dan Natal-Natal tahun sebelumnya sangatlah berbeda dengan Natal tahun 2020 ini. Semua berubah, hanya satu yang tidak akan pernah berubah. Dan yang tidak pernah berubah adalah Tuhan Yesus kita. Amin. Tidak pernah berubah dari dahulu sampai selama-lamanya. Dan masihkah ada arti Natal bagi kita? Kalau saya diminta menjawab pertanyaan ini, maka jawaban saya ya pasti ada. Karena buktinya kita masih berkumpul untuk merayakan Natal walaupun lewat live streaming. Walau lewat virtual atau yang ibadah langsung dengan segala protokol kesehatan. Walaupun artinya Natal juga bisa berbeda-beda bagi masing-masing orang. Natal sebagai suatu komersial atau profit making opportunity bisa dan macam-macam lagi. Tetapi lebih dalam mungkin yang dimaksudkan adalah apakah arti Natal yang sesungguhnya itu masih mempunyai arti sesungguhnya bagi kita. Does the real meaning of Christmas still have a real significance to us? Kalau itu pertanyaannya, maka jawaban saya adalah itu tergantung. Masih adakah arti Natal bagi kita saat ini? Tergantung kepada apakah Yesus masih mempunyai arti bagi kita. Kalau Yesus tidak lagi mempunyai arti atau dampak atau implikasi dan konsekuensi yang real dalam kehidupan kita, Natal betapapun kusuknya acaranya tidak akan mempunyai arti yang sesungguhnya bagi kita. Jadi saudara, pertanyaannya sekarang ialah apakah Yesus mempunyai arti bagi saudara dan saya? Kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, juga kebangkitannya. Do they have any real significance to us? Dan saat ini kita dilanda dalam masa pandemi hampir 1 tahun. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun depan. Apakah masih ada arti Yesus dalam hidup kita? Dan kita tidak tahu apakah yang akan terjadi setelah hari Natal ini.
Dan kita tidak tahu juga setelah kita berganti tahun nanti di malam tahun baru nanti tanggal 31 Desember 2020 ini. Dan apakah yang harus kita lakukan untuk kita mempunyai terus hidup berkemenangan ketika pergumulan kita itu datang menghampiri kita. Karena saya tahu dan saudara pun tahu bahwa masa pandemi ini kita dilandas pergumulan yang sangat besar. Bukan hanya orang Kristen saja, tetapi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Mari saudara kita buka firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, kita sedang hidup dalam dunia yang diwarnai berbagai macam masalah yang menekan. Seperti COVID saat ini yang membuat kematian massal. Bagi saya ini ada kematian massal bagi seluruh dunia. Karena bayangkan dalam satu hari berapa ribu orang bisa meninggal, berapa ribu orang masuk dalam rumah sakit. Bisa suami istri meninggal, satu keluarga meninggal, satu kantor meninggal. Bahkan hamba-hamba Tuhan banyak juga yang meninggal. Dan kita semua betul-betul sedang dalam dunia yang diwarnai berbagai macam masalah yang menekan seperti krisis ekonomi. Banyak orang dipecat dalam pekerjaan karena COVID ini. Perusahaan tidak sanggup lagi memberi gaji buat karyawannya. Dan banyak hal yang menyebabkan krisis politik yang berkepanjangan, kerusuhan, huru-hara yang terjadi di mana-mana dan sebagainya. Namun bukan hanya masalah secara global di tengah bangsa kita saja yang sedang kita hadapi. Tapi melainkan juga masalah individual dalam kehidupan kita pribadi. Nah, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan dan sampai saat ini belum menemukan jawabannya. Mungkin ada satu kerinduan dalam hati tetapi sampai hari ini saudara belum menemukan jalan keluarnya. Dan hal-hal semacam itulah yang terkadang mempengaruhi iman kita dan membuat kita cenderung bersifat negatif, stres, khawatir atau marah-marah. Saudara bisa marah kepada suami, saudara bisa marah kepada istri, saudara bisa marah kepada anak-anak, saudara bisa marah kepada orang tua, saudara bisa marah kepada mertua, saudara bisa marah kepada lingkungan, bahkan lingkungan dalam pelayanan saudara bisa marah. Saudara bisa marah terhadap diri sendiri dan bahkan saudara bisa marah kepada Tuhan. Namun di tengah-tengah berbagai masalah ini Filipi 4 ayat 4-9 mau mengajarkan kita untuk tetap melakukan beberapa hal sebagai pengikut Kristus yang setia dan yang tetap kuat di tengah kesulitan. Apa yang harus kita lakukan agar kita tetap tegar di saat yang sukar saat ini? Yang pertama, kita harus mempunyai pikiran yang positif, berpikiran positif. Dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, pemikiran yang positif, yang optimis, yang dilandasi oleh firman Allah dan iman yang teguh, pemikiran yang percaya bahwa rencana Allah selalu indah bagi hidup kita, membuat kita tetap tegar dalam kesukaran. Amin. Pemikiran seperti itu membuat kita tetap kuat menghadapi kesulitan yang melanda saat ini. Karena kalau kita mau jujur, ya, banyak orang meninggal saat ini bukan hanya karena COVID saja, tapi karena terlalu berpikir yang negatif dan itu sangat merusak tubuh, jiwa dan roh kita.
Rasul Paulus menuliskan ayat ini bukan ketika dia sedang menikmati makanan yang enak, yang menyenangkan perutnya, atau ketika dia sedang berada di suatu istana yang megah, sehingga dia bisa mendapatkan ide untuk membuat suatu nasihat yang menghibur hati. Justru nasihat ini dibuat oleh Rasul Paulus ketika ia sedang berada di dalam penjara di kota Roma. Ketika menulis ini, dia berstatus sebagai tahanan yang belum jelas nasibnya. Dan seharusnya saat itu Pauluslah yang perlu dihibur. Namun ternyata dialah yang memberikan penghiburan bagi orang lain. Mengapa? Karena dia tahu bahwa kunci untuk tetap kuat dalam kesulitan adalah belajar untuk memikirkan hal-hal yang positif. Dia belajar memandang aspek yang baik dari setiap situasi yang tidak baik. Filipi 1 ayat 12 sampai 14 itu menceritakan tentang kesaksian Paulus dalam penjara. Ya. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Meskipun dia di penjara, dia tetap berpikir positif. Pemikirannya berkata justru karena aku dipenjarakan ada banyak hal positif yang timbul. Dan saat ini saudara banyak orang cuma tinggal diam di dalam rumah. Mau keluar juga takut. Keluar juga mungkin gak mau lama-lama. Nah saat ada di dalam rumah kita dituntut untuk punya pikiran yang positif. Karena kalau kita tidak mempunyai pikiran yang positif, kita bukan mati karena COVID, tapi karena pikiran. Saudara, yang pertama Paulus melihat bahwa pemenjaraan yang membuat bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang juga ditahan di sana. Saat kita hanya ada di dalam rumah, Tuhan juga mau melihat bagaimana kita bangun mesbah doa dengan istri dan anak-anak kita, dengan suami dan anak-anak kita, dengan semua keluarga kita. Bagaimana kita tetap memberitakan Injil kepada mereka. Saudara, karena para tahanan di penjara ini selalu memiliki waktu luang saat Paulus di sana. Paulus pun mengisi mereka dengan kebenaran firman. Sehingga banyak orang yang mulai mengetahui kebenaran firman Tuhan itu. Kebaikan kedua timbul bagi orang-orang yang berada di luar penjara. Saudara, orang-orang Kristen yang tadinya takut untuk bersaksi jadi tersadarkan. Dan berani untuk menginjil saat mendengar Paulus. Yang walaupun disiksa, dianiaya, bahkan dipenjarakan. Tapi tetap saja bersaksi. Peristiwa pemenjaraan Paulus yang tampaknya negatif itu justru membuat berita Injil semakin tersebar luas. Baik itu di dalam dan di luar penjara. Bahkan saat ini kalau kita melihat di YouTube, bahkan di WhatsApp, ya, ada banyak kesaksian-kesaksian orang yang kena COVID ada di dalam rumah sakit. Mereka tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Ya. Dari sini kita melihat yang paling penting bukanlah apa yang terjadi pada diri kita. Melainkan apa respon atau tanggapan yang kita berikan terhadap sesuatu yang terjadi. Bayangkan jika aksi yang datang dalam hidup kita negatif lalu reaktif kita juga negatif. Itu akan menyakitkan. Namun aksi yang datang negatif dan reaktif kita berikan tetap positif. Itu bukan menyakitkan tetapi menambah kekuatan iman kita. Sikap dan cara pandang kita terhadap masalah itu sangatlah penting. Bahkan ini lebih penting dibandingkan seberapa besar masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Sebuah kisah klasik yang seringkali sudah kita dengar adalah tentang 12 orang pengintai yang melihat kondisi tanah Kanaan yang sama. 10 orang yang merupakan kelompok mayoritas berkata, memang pohon di sana buahnya besar-besar. Subur makmur, tetapi bangsa itu adalah bangsa besar yang menelan habis penduduknya. Mari kita pulang. Memang mereka melihat hal positif, tetapi hal negatif yang mereka lihat tampaknya lebih besar. Sementara 2 pengintai lain yaitu Yosua dan Kaleb berkata, memang di sana raksasanya besar-besar, tetapi Allah kita lebih besar dan kita harus masuk ke sana karena tanah itu adalah tanah yang subur dan makmur. Apa yang mereka lihat sama, namun apa yang membedakan?
yaitu cara pandang mereka. Dan saat ini COVID melanda di seluruh dunia. Tuhan mau lihat cara pandang kita terhadap COVID ini. Kita bertahan atau kita tidak bertahan? Apakah perbedaan orang optimis dan pesimis? Orang pesimis selalu melihat kesempitan dalam kesempatan. Sedangkan orang optimis selalu melihat kesempatan di tengah kesempitan. Orang yang percaya adalah orang yang dapat selalu melihat bahwa kesempitan manusia adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasanya. Orang percaya selalu melihat bahwa semakin besar masalah yang terjadi, maka semakin besar jugalah mujizat yang Tuhan dapat nyatakan dalam kehidupannya. Ingat saudara, sikap kita ini sangat penting. Jadi jangan biarkan pikiran yang negatif menghancurkan kehidupan saudara, mencuri sukacita, vitalitas, semangat, dan bahkan mencuri berkat-berkat Allah yang seharusnya kita nikmati. Dan selain itu pikiran negatif juga dapat menghancurkan kesehatan dan hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita bertemu orang dan berbicara dengan orang negatif 30 menit aja. Setiap kali ngomongin hal yang negatif, maka energi rohani kita rasanya tersedot habis. Namun ketika kita bertemu dengan orang yang positif dan optimis, mereka bukan cuma memberikan ide-ide baru bagi kita, tetapi rohani kita juga dikuatkan. Kita merasa ada sesuatu yang harus kita munculkan. Berapa banyak di antara kita yang tidak bisa menjadi berkat karena perkataan dan omongan kita yang negatif. Tidak ada orang yang suka berlama-lama dengan orang yang berpikiran dan berbicara negatif. Kecuali orang tersebut memang adalah orang yang negatif. Mempunyai pikiran yang negatif. Manusia yang dikuasai oleh firman Tuhan tentu akan selalu memiliki pemikiran yang positif dan optimis. Saudara, mari kita belajar untuk melihat hal-hal yang baik dari diri orang lain, karena tidak ada orang ataupun gereja yang sempurna. Jika kita mengarahkan perhatian kita hanya kepada hal-hal yang negatif, misalnya kekurangan dan kelemahan orang lain, kita tidak akan pernah memiliki iman yang bertumbuh, saudara. Kita akan cepat jengkel, kita akan cepat kecewa dan hidup dalam kepahitan hati yang membusukkan tulang-tulang. Namun jika kita belajar melihat hal-hal yang positif dalam diri orang lain, manusia rohani kita itu dikuatkan. Kita pun bisa menjadi pribadi membawa berkat bagi orang lain. Sebab itu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekarang bagaimana agar pikiran kita yang negatif dapat berubah menjadi pikiran yang positif? Caranya adalah dengan menyelaraskan pikiran kita dengan firman Allah. Sebab firman Allah itu selalu positif. Amin. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan melihat Allah yang berkata, aku mengasihi engkau. Engkau adalah biji mataku. Engkau berharga di mataku. Kalau engkau bertobat, aku akan memulihkan engkau. Ingat saudara, Tuhan datang bukan untuk orang yang benar, tapi Tuhan datang untuk orang yang berdosa untuk menjadi yang benar. Firman tidak mengatakan kutuk, kecam, hinaan atau hal-hal yang menjatuhkan, tidak. Walaupun Tuhan adalah Allah yang bisa marah, Dia adalah Allah yang penuh belas kasihan. Kalau kita bertobat, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Amin. Ingatlah, iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus yang menguatkan iman kita. Banyak orang bangun pagi langsung baca koran pos kota. Koran ini memberitakan tentang penjambretan, perampokan, penggarongan, kebakaran, perkosaan. Padahal berita-berita tersebut dapat membuat kita nih punya pikiran negatif. Apalagi kalau dibaca pagi hari. Jadi daripada baca pos kota setiap hari, lebih baik kita baca pos surga, yaitu firman Allah. Pastinya kita akan tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Selalu lihat dan pikirkan sisi positif dari hidup kita. Hidup orang lain dan lingkungan sekitar. Pikiran negatif juga dapat menghancurkan kesehatan dan hubungan kita dengan orang lain.
Yang pertama itu berpikiran positif. Yang kedua, bersukacita senantiasa. Amin. Filipi 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus mau kita memiliki hati yang bersyukur. Hati yang penuh dengan ucapan syukur itu membuat kita tetap kuat dalam menghadapi kesulitan. Salah satu siasat utama iblis untuk melemahkan iman orang Kristen adalah dengan mengizinkan persoalan dan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Namun kita harus sadar bahwa senjata orang Kristen untuk mengalahkan masalah yang diberikan oleh iblis adalah ucapan syukur. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau saudara tidak mengucap syukur, sebenarnya kehidupan saudara mati. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 berkata begitu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita mengomel, kita bersungut-sungut, mengeluh, masalah yang menekan akan terasa bertambah berat. Tapi kalau kita belajar bersyukur dan bersukacita, kekuatan pun akan turun atas kita. Nehemia 8 ayat 11b, jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saudara, orang Kristen yang kuat rohaninya ditandai dengan antusiasme, sukacita, optimis. Sukacita imannya relatif jauh lebih kuat daripada orang yang negatif. Karena sukacita dari Tuhan mampu menguatkan iman kita. Bersukacita merupakan pilihan hidup kita. Kitalah yang harus memilih apakah kita akan bersukacita ataukah kita akan murung dalam situasi ini. Aksi tidak bisa kita tentukan. Orang bisa melakukan sesuatu kepada kita dan itu tanggung jawabnya sendiri. Namun reaksi yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah tanggung jawab kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang reaktif, tetapi kita harus menjadi orang yang proaktif. Saudara, jika orang berkata negatif lalu kita menjadi reaktif dan menjawab hal dengan negatif, bukankah kita menjadi orang yang dapat dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan? Ini berarti bahwa kita menjadi orang Kristen termometer dong. Saudara, Kristen termometer itu hanya berguna untuk mengukur panas badannya. Namun yang Tuhan mau kita harus menjadi orang Kristen termostat. Orang Kristen termostat adalah orang yang mampu mempengaruhi lingkungannya. Kalau keadaan sedang panas dia bisa membuat jadi dingin. Orang Kristen yang berpengaruh terhadap lingkungan yaitu orang Kristen termostat, bukan termometer. Selalu memiliki sukacita. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, pada ayat ini terlintas bahwa keadaan dan aksi yang datang adalah negatif. Tetapi ketika melihat respon yang diberikan oleh Habakuk adalah respon yang positif. Habakuk adalah orang yang proaktif. Karena walaupun situasi tidak kondusif dan negatif, ia telah memiliki untuk bersukacita. Bersyukur dan merespon positif. Kalau pohon ara menghasilkan bunga, kalau pohon anggur menghasilkan buah, kalau kambing domba ada di kandang lalu kita bersukacita, itu hal biasa. Namun orang Kristen adalah orang yang tetap bisa bersyukur dalam keadaan yang paling sulit. Saudara, apakah kita akan tetap mengucap syukur sekalipun pohon ara tidak berbunga? Tetap bersyukur sekalipun pohon anggur tidak berbuah? Sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan? Apakah kita tetap bersyukur bahwa masa-masa sulit, masa kesukaran akan terjadi? Begitu pula dalam kehidupan kita, kita harus tetap bisa berkata bahwa sekalipun usahaku bangkrut, pelanggan tidak muncul, aku tetap mengucap syukur. Belajar bersyukur dalam segala keadaan. Melihat sisi yang positif lalu bersukacita. Kemudian jangan hanya berhenti pada pemikiran yang positif. Selanjutnya kita juga harus belajar untuk mengekspresikannya dengan ucapan syukur dan sukacita. Kenapa orang sulit bersyukur, saudara? Karena mereka suka khawatir.
Khawatir bahwa hal-hal yang lebih negatif akan datang dalam kehidupan mereka. Namun firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, apa yang bisa dilakukan dengan kekhawatiran? Kekhawatiran hanya memperpendek hidup. Dan membuat masalah itu lebih berat. Daripada khawatir lebih baik kita berdoa. Doa lebih berkuasa dibandingkan dengan kekhawatiran. Karena itu dikatakan juga dalam Alkitab bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita harus lebih banyak berdoa sehingga kekhawatiran akan sirna dan digantikan oleh pengharapan yang muncul saat kita berdoa. Saudara, di rumah sakit kalau kita sering melihat pasien sebelum ke ruangan operasi ya. Pasti salah satu perawat katakan gini ya. Sudah adakan doa Pak atau Ibu? Atau pihak rumah sakit sengaja mengundang hamba Tuhan untuk berdoa secara khusus bagi pasien-pasien yang akan dioperasi. Kenapa? Ternyata dalam penyelidikan secara medis, tekanan darah tinggi yang terkadang melonjak sesaat sebelum operasi, serangan jantung tiba-tiba, kontraksi otot yang berlebihan menjadi relatif lebih kecil pada orang-orang yang sudah didoakan. Ya. Dan hal ini dikarenakan orang yang telah didoakan akan cenderung bersikap pasrah, berserah. Saat pasien bersikap tenang, maka kemungkinan operasi bisa berjalan dengan mulus dan baik. Amin. Belajar untuk memasrahkan semuanya, serahkan semuanya, berserah kepada Tuhan. Seluruh beban hidup kita kepada Tuhan dan kita pun akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Amin. Filipi 1 ayat 20 sampai 21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, hitunglah berkat dari Allah dan syukuri setiap hari yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Karena itu sikap yang sangat dibutuhkan orang-orang Kristen yang hidup pada masa-masa yang penuh tantangan saat ini. Dalam pengucapan syukur Tuhan dapat menyatakan perkara-perkara besar dan luar biasa untuk saudara dan saya. Senjata orang Kristen untuk mengalahkan masalah yang diberikan oleh iblis adalah ucapan syukur. Kita harus lebih banyak berdoa sehingga kekhawatiran akan sirna dan digantikan oleh pengharapan yang muncul saat kita berdoa. Dan yang ketiga, berbuat baik. Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, agar tetap kuat dalam segala persoalan yang menimpa kita, kita harus tetap berbuat baik bagi orang lain. Jika kita mengalami kesulitan saat ini, hati-hati jangan sampai kita terbawa oleh arus duniawi dan menyesuaikan pola hidup kita dengan lingkungan yang negatif, apalagi sampai mengutuk Tuhan. Tetap belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan walaupun kita terhimpit. Tetap hidup jujur, saleh dan baik agar kebaikan hati kita sebagai pengikut Kristus bisa terus diketahui oleh semua orang. Ingat, Tuhan sudah dekat. Banyak orang baik di hati saja, tetapi Tuhan ingin bahwa kebaikan hati kita juga dinyatakan dalam perbuatan untuk menolong dan menghibur orang lain. Hidup tidak hanya untuk diberkati, tetapi untuk menjadi saluran berkat. Sesusah apapun kita, masih ada orang lebih susah dari kita, saudara. Di sanalah Tuhan mau kita menjadi terang. Kesanalah berkat dilimpahkan. Ada sebuah ungkapan. Aku menangis karena aku tidak punya sepatu sampai aku keluar dan melihat bahwa ada orang yang masih bisa tersenyum walaupun dia sudah tidak mempunyai kaki. Kita kadang berpikir bahwa masalah kita adalah masalah yang paling berat dari seluruh orang di dunia ini. Namun coba lihat masalah orang lain. Mungkin dia lebih berat dari kita. Banyak dari mereka yang punya masalah jauh lebih berat. Ada orang yang bilang, aduh rumah saya sempit, anak saya 3, rumah kecil sekali.
Namun mari kita lihat orang yang tidak memiliki rumah, yang tinggal di pinggir jalan, mereka terpaksa tinggal di bawah jembatan. Jangan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain yang jauh lebih sukses dari kita. Terkadang kita perlu juga untuk melihat pergumulan orang lain agar kita bisa menjaga hati kita dan tetap bersyukur. Kalau saudara kehilangan rasa bersyukur dan merasa beban saudara jauh lebih berat dibandingkan orang lain, coba pergi menjenguk orang di rumah sakit. Dan saudara akan melihat banyak orang yang hidupnya lebih menderita dibandingkan dengan saudara. Apabila kita sedang susah, jangan kita malah mengurung diri. Ini hanya akan membuat kita mengasihani diri kita lebih lagi, bahkan kita bisa mulai mereka-reka hal yang negatif. Tapi bergeraklah keluar dan mulailah memperhatikan dan melayani orang lain. Ketika kita memperhatikan dan melayani orang lain, damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kalau saudara tetap menabur hal yang baik, walaupun saudara sedang berada di tengah kesulitan, saudara pasti akan menuai hal yang baik. Saudara pikirkanlah orang lain dan Tuhan akan memikirkan saudara. Hidup tidak hanya untuk diberkati, tetapi untuk menjadi saluran berkat. Amin. Saudara dan saya tidak akan pernah kehabisan kasih Tuhan. Sebab tangan perlindungannya lebih besar dari alam semesta. Saudara dan saya tidak akan pernah terlepas dari naungannya. Apapun goncangan saat ini. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, dunia ini boleh jadi gila. Badai COVID-19 telah meluluh lantakkan segalanya, mulai dari karir, jabatan dan masa depan. Kita mungkin telah kehilangan pengharapan. Namun ketahuilah saudara dan saya tidak akan pernah kehilangan keselamatan. Kasih sayang Tuhan telah melingkupi kita. Izinkan Tuhan bekerja sebebas-bebasnya atas kita. Percayalah kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi tetap membawa kebaikan bagi kita semua. Enjoy dan nikmati saja keadaan ini tanpa bantahan dan sungut-sungut. Ketetapan Allah adalah miliknya. Jangan protes, jangan komplain, apalagi tawar hati dan ingin lari dari hadapan Tuhan. Karena Mazmur 139 ayat 7-8 berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Saudara, meskipun perasaan dan keadaan kita telah berubah, Tuhan tetap ada. Kita tidak bisa lari dari kasih dan perlindungannya. Tuhan tetap ada. Pasti ada dan tetap melindungi dan mengasihi kita. Mazmur 139 ayat 11-12. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Saudara, sekalipun kita tidak tahu masa depan atau berapa sisa tahun yang kita miliki, semuanya terasa begitu gelap. Namun kegelapan tidak akan bisa mempengaruhi dan mengurangi kasih dan perlindungan Tuhan. Nah, jika demikian untuk apa kita lari dari Tuhan? Tapi kita harus mendekatlah sekarang juga. Carilah Tuhan selama Dia berkenan kita temui. Karena apapun yang terjadi di dalam hidup kita dan apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita tetap harus katakan Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, tetap katakan Tuhan Yesus yang sang terbaik. Amin. Mari saudara kita nyanyikan satu pujian. Dan pujian ini sangat memberkati saya dan saya yakin pujian ini juga memberkati saudara.
Karena Tuhan Yesus adalah pengharapan hidup kita. Amin. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di hari Natal ini Tuhan, ajar kami untuk mengucap syukur agar kami tetap kuat menghadapi kesulitan dan pergumulan hidup kami, bahkan yang saat ini kami sedang alami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk mempunyai pikiran yang positif, berbuat baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk nasihat-nasihat dan teguran Tuhan dalam hidup kami, karena itu mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Segala kemuliaan, hormat, pujian bagi Tuhan di tempat yang tinggi. Haleluya. Amin.
Navidad, Feliz Navidad. feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman dalam ibadah Natal pagi hari ini. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami boleh merayakan Natal pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di tengah-tengah situasi saat ini kami bisa menikmati berkat Natal daripada Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, kiranya semua pelayan-pelayan yang mengambil bagian dalam ibadah Natal pagi hari ini mengembalikan semua pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang dibentangkan pada ibadah Natal pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, jadikan kami semua menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan, dalam menjalani hari-hari hidup ke depan ya Tuhan. Tolong kami semua. Tuhan, berkatilah Ibu Gembala yang sudah membawakan firman Tuhan ya Tuhan. Berkatilah beliau dalam kehidupan berumah tangga, kehidupan berkeluarga, kehidupan berpelayanan. Tuhan berkati, Tuhan memberikan senantiasa kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita yang senantiasa daripada Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk negara kami ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada di bawah beliau Tuhan, untuk boleh melakukan tugas dengan kesatuan hati, dengan takut akan Engkau, dengan kejujuran, demi kebaikan dan pemulihan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dan kiranya anak-anak-Mu yang ada dalam pemerintahan boleh menjadi terang dimanapun Engkau meletakkannya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja-gereja-Mu di seluruh muka bumi ini, di Indonesia yang saat ini juga merayakan ibadah Natal Tuhan, di tengah-tengah situasi yang berbeda dari tahun-tahun yang lampau. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap ibadah Natal Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada seluruh anak-anak-Mu di seluruh muka bumi ini, gembala-gembala sidang, pelayan-pelayan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami semua, anak-anak-Mu, dalam tahun ke depan, hari-hari ke depan. Biarlah kami senantiasa semua kuat dan teguh di dalam dan bersama Engkau saja ya Tuhan. Kami juga teringat kepada misionaris-misionaris dalam situasi seperti sekarang, dimanapun mereka Engkau letakkan. Tuhan, kiranya mereka tetap mengangkat tangan, memohon pertolongan juga daripada Engkau, sehingga misi-misi yang Kau berikan kepada mereka boleh tetap berjalan dan nama-Mu saja yang dimuliakan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami teringat kepada mereka-mereka yang dalam hari-hari Natal ini juga mengalami kesulitan Tuhan. Mereka-mereka yang kehilangan kekasih-kekasih mereka, mereka-mereka yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan dan penghiburan daripada Engkau. Anak-anak yatim piatu, janda-janda, duda-duda, orang-orang jompo, anak-anak terlantar. Mereka-mereka yang terpinggirkan oleh situasi ekonomi, sosial, politik, terutama pada masa sekarang. Kiranya tangan-Mu ada bagi mereka. Kiranya Engkau memeluk mereka dalam kasih-Mu ya Tuhan. Dan kiranya damai Natal boleh tetap mereka rasakan ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau ada bagi kami semua
yang boleh mengikuti ibadah Natal pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau ada menyertai kami dalam hari-hari ke depan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepada Engkau. Apapun yang kami boleh jalani sepanjang hari-hari ke depan, semua itu ada dalam pertolongan-Mu, ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan seluruh doa ini hanya dalam nama-Mu yang penuh kuasa dan ajaib, Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, arahkanlah hatimu dan angkat kedua tanganmu. Diberkatilah saat engkau masuk dan keluar. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah seisi rumahmu, bahkan lumbung-lumbungmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah hatimu. Diberkatilah pikiranmu. Diberkatilah pelayananmu saat engkau melayani Tuhan. Kehidupanmu akan menjadi naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atasmu mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan kemuliaannya. Mari semua yang diberkati Tuhan katakan amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya Gembala GBI Jemaat Amazing mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua. Biarlah hari Natal yang indah ini membawa tetap damai dan sukacita untuk kita semua anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.